Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan kali ini. Saya kedatangan tamu dari Tuban ya. Iya. Dengan Mas siapa? Mas Tresno. Mas Sutresno. Mas Sutresno berawal dari kegalauan yang melanda di jiwa ketika dari rumah, sehingga dan keresahan dan kegalauan tersebut sehingga mengikuti pengembaraan jiwa yang meronta untuk segera datang menemui Gus Ropik dan menemui saya. Iya. Itu ceritanya gimana Kang Sutresno bisa bercerita kok jauh-jauh dari Tuban? Tubannya mana? Dan Bangilan. Langilan ya? Iya. Coba diceritakan kok jauh-jauh dari Langilan sampai ke sini itu motivasinya apa Kang Sutresno? Maksudnya motivasinya Ya. karena setiap yang saya rasakan dalam jiwa, dalam hati, dalam semuanya itu selalu ada kesamaan. Jadi merasa kayak terjawabkan semua unek-unek dalam hati. Oh. Ya, jadi banyak ya suatu unek-unek yang di dalam hati ya Kang Pres. Iya. Salah satunya apa itu contohnya Kang Pres? Misal dalam perjalanan rohani, dalam apa itu, soal setiap ajaran itu nggak harus disamakan setiap pribadi manusia kan. Ada minusnya itu. Misal saya hanya mampu nyaman dengan di rumah, maksudnya itu dalam nggak selalu bersosial seperti itu. Ya. Tapi setelah datang ke Gus Ropik diajarkan kalau buat apa, maksudnya sudah tahu, tapi kalau tidak dipergunakan untuk orang banyak seperti itu. Jadi harusnya itu harus membangun dengan orang lain. Iya, betul ya. Jadi ketika Gus Ropik menyampaikan bahwa sesungguhnya sebaik-baik orang itu adalah yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita menjadi seorang pelaku sufi harus menyendiri ya, berdiam diri sendiri, mengasingkan diri. Tidak seperti itu di sini ya. Di sini justru kita diajarkan untuk bagaimana kita bertoleransi dengan masyarakat dan lingkungan. Dimulai dari diri pribadi, keluarga, kan seperti itu ya. Dan jangan lupa, sehebat setinggi apapun diri kita, derajat kita sebagai manusia, kita tetap lemah di hadapan orang tua ya. Kenapa? Orang tua itu bisa disebut Gusti Allah Katon. Nah, karena beliaulah yang mencetak kita. Beliau adalah awal asal usul diri kita. Walaupun ruh ini dulu yang meniupkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanpa lantaran orang tua, ya juga nggak bisa. Kecuali ada sesuatu keajaiban yang tanpa harus melalui kedua orang tua kan gitu. Tapi kan jarang ya. Itu mungkin nggak tahu triliunan orang mungkin ya seperti itu. Nah, dulu sebelum ketemu di channelnya Gus Ropik Sambung Rasa dan channelnya Kang Taufe ini, pengalaman Kang Tris tuh menjelajah kemana dalam pencarian jati diri itu sudah sampai mana Kang Tris? Dari Sumatera dulu, sampai ke arah timur, sampai ke daerah Banten situ. Banten juga. Daerah Tangerang. Nah, gimana nih? Diambil contoh pengalaman waktu pertama berguru kemana Kang Tris? Pertama di Sumatera. Maksudnya tuh pas waktu merantau di Sumatera di situ. Sambil ngopi dulu santai. Diajarkan ya zikir lah. Itu maksudnya dalam artian pada masa-masa itu kan ingin tahu tentang hakikat Tuhan seperti itu. Jadi diajarkan untuk zikir wirid banyak, itu banyak
banyak bilangan di situ kan. Terus sambung terus beberapa tahun, ganti lagi perantau di sini, ketemu lagi seseorang misal di daerah Tangerang situ, diajarkan juga seperti itu. Terus di Jakarta juga sampai akhirnya di tetap itu saya satu istiqomah terus. Iya. Istiqomah dalam artian setiap hari lah maksudnya sempat mungkin. Terus lama-lama di Banyuwangi ikut juga ajaran dzikir bareng di situ. Terus sampai di sini ikut Toriko Amalia juga gitu, dzikir banyak tapi masih belum klop, mungkin itu masih dalam proses ya. Iya. Masih dalam proses. Sebetulnya para guru-guru, para murid itu tentunya mengajarkan sesuatu yang benar ya, nggak mungkin mengajarkan yang salah. Mungkin karena dulu mungkin nggak dibahas tentang bagaimana mendapatkan restu orang tua ya. Kalau di Gus Rope kan diutamakan untuk supaya belajar itu bisa nyampe atau bisa sambung, itu kan harus menyambungkan dulu, meminta restunya pada orang tua, pada ayah dan ibu. Walaupun beliau-beliau seandainya sudah tidak ada kan kita bisa sambung batin, sambung perasaan gitu ya. Jadi dengan mendapatkan restu beliau-beliau, restu para leluhur, kita akan dipermudah untuk belajar ya. Karena kebanyakan orang belajar itu lupa dengan asal usul, merasa seolah-olah pencarian jati diri itu melupakan yang lain, yang diingat hanya dirinya sendiri kan gitu ya. Padahal ini restu leluhur dan orang tua ini sangat berperan di dalam kita mencari sebuah ilmu kan seperti itu ya. Nah makanya setinggi apapun kita, setinggi ilmu kita, setinggi derajat kita, itu sia-sia dalam kita mencari sebuah ilmu kan seperti itu ya. Nah makanya setinggi apapun kita, setinggi ilmu kita, setinggi derajat kita, itu sia-sia kalau kita tidak bisa menyambung dengan orang tua. Karena kita tetap lemah di hadapan orang tua, sehebat apapun itu. Dan kita tidak mungkin bisa membalas budi orang tua kepada kita kan seperti itu kan. Nah semalam ketemu Gus Rope diajarkan apa kan? Ya diajarkan untuk connect, bermeditasi untuk connect dengan kedua orang tua, untuk meminta maaf semua atas kesalahan dan dosa-dosa. Mulai dari kecil sampai para dewasa, dan juga untuk para mbah-mbah yang sudah meninggal dan para leluhur kita disuruh meminta maaf karena apa tuh, kita itu sebagai perwujudan mereka, maksudnya itu kebanggaan mereka, jadinya harus jangan disia-siakan mas. Seperti itu. Semalam diberi pencerahan Gus Rope nyampe nggak terbendung ya, air mata keluar ya, sampai menangis ya, menangis sejadi-jadinya ya. Ya karena kita sebagai manusia yang terlahir dari kandungan orang tua, dari ibu yang dibenihkan dari bapak, yang dititipkan rohnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita sering banyak melakukan kesalahan pada orang tua ya. Apalagi kadang kita suka membantah dan sebagainya, kita merasa mampu, merasa bisa kan gitu ya. Padahal kita tidak lepas dari peran beliau-beliau gitu ya. Ya semoga nanti Kang Sutris tercerahkan ya belajar di sini ya. Karena belajar di sini itu bertahap ya. Kita mengolah rasa ya. Bagaimana nanti caranya kita mengaktifkan kalbu kita, detak jantung kita, supaya ingat pada Tuhan ya kan. Itu kan perlu latihan kan. Jadi di sini nanti ada zikiran-zikiran yang dipandu langsung oleh mursyid ya. Nah jadi semoga Kang Tulis nanti sudah dapat pencerahan, nanti pulang dari sini pun bisa mengamalkan apa yang dipesankan oleh Gus Rope kan gitu ya. Nah gimana rasanya sudah ketemu dengan Gus Rope dan saya?
kayak kayak sudah bertemu sebelumnya. Kayak udah kenal gitu ya, Iya. kayak udah akrab gitu ya, Iya. padahal baru Baru ketemu. ketemu ya. Tapi kalau untuk bapak ibu masih komplit ya Kang Sutris ya. Masih. Iya, alhamdulillah ya Kang ya. Iya. Beruntung kita yang masih punya kedua orang tua ya Kang ya. Iya. Saya juga alhamdulillah masih. Jadi dengan pelajaran yang diberikan semalam oleh Gus Rupek ya, Iya. jadi kita kalau bisa minimal lah kita membacakan Al-Fatihah untuk beliau kedua Iya. orang tua kita ya. Jadi bacaan Al-Fatihah itu tidak hanya apabila kedua orang tua sudah tidak ada ya. Iya. Jadi dalam keadaan hidup pun kita harus memberi hadiah Al-Fatihah ya. Jadi ini sebenarnya ketika kita atau orang tua kita tidak ada di dunia itu sebetulnya cuman jasadnya saja yang sudah tidak di dunia ya, karena sudah di alam kubur ya Kang ya. Iya. Tapi sesungguhnya kita masih dalam keadaan kelanggengan kehidupan, cuman kita beda alam kan gitu ya Kang ya. Karena kebanyakan orang mikir kan kalau kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, kita kasih kan kita merasa kehilangan, seolah-olah beliau-beliau sudah tidak ada ya. Mereka tidak ada ya, padahal sesungguhnya masih ada Kang, cuman beda alamnya saja. Itu perlu diketahui ya Kang ya. Ya. Dari Tuban menuju ke Jogja di Sambung Klaten berapa jam Kang? Sekitar berangkat jam 10 pagi atau 10 malam? 10 pagi. Pagi nyampe Jogja jam Pak dasar. Pak dasar ya? Nah. Sekitar berapa jam itu? 10, 11, 12, 1, 2 ya, hampir 6 jam ya. Iya. Ya jarak 6 jam dilakukan untuk menuntut ilmu ya. Semalam sudah berbaiat dengan Gus Rupek? Sudah. Alhamdulillah ya Kang, disyukuri ya. Iya. Jadi kalau sudah berbaiat, bimbingan atau ilmu-ilmu yang diberikan sama Gus Rupek itu akan mudah dipahami dan bisa dijalankan gitu ya Kang ya. Kan seperti itu. Berbenah ya. diri. Gimana rasanya sudah dibaiat? Senang kan? Ya gitu ya Kang. Baiat itu apa? Tuh. Sebelumnya kan cuma diijazahi gitu. Waktu sama Gus Rofik di baiat itu ditalkin dari nasab keilmuan itu jelas, mulai dari Rasulullah sampai ke Gus Rofik dan saya generasi ke-43 ya. Jadi jelas ya. Jadi baiat di sini itu menerima talqin untuk selalu menjalankan atau istilahnya mengucapkan kalimat tauhid di dalam dirinya sendiri ya Kang ya. Jadi bukan sesuatu sumpah yang harus punya ketentuan ini dan itu ya. Nah, jadi disambungkan kesanatan keilmuannya gitu ya Kang ya. Jadi kan lebih paham kalau udah nyampe sini. Terus perlu diingat di sini tuh tidak ada kok Torekoh bikin jadam, nggak ada ya kan? Kemarin sempat berpikir gitu ya, kalau belum kuat nanti takut jadab gitu ya Kang ya. Ternyata bagaimana Kang penerangannya? Penerangannya pokoknya disuruh bahagia, disuruh seneng nyaman, senyaman-nyamannya. Disuruh bahagia, mulai akrab dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dengan alam semesta, kan gitu ya Kang ya. Seperti itu pelajaran di Jogja ya. Alhamdulillah habis dari Jogja sambung ke Klaten ya Kang ya. Perlu disyukuri ya Kang ya. Karena semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Kang. Kita ini cuman wayang Kang, manut sang dalang. Yang penting segala sesuatu kita harus menimbulkan keyakinan dan kita betul-betul meyakininya. Perkara hasil kita pasrahkan pada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Kang. Semoga nanti setelah banyak belajar di sini nanti bisa untuk pencerahan keluarganya ya Kang ya. Sebelumnya ya dari diri sendiri dulu, keluarganya, lingkungan, dan nanti untuk alam semesta gitu ya Kang ya. Makanya kemarin diterangkan ada pelajaran tentang step by step
tata cara zikir ya, Iya. dan nanti diamalkan di rumah ya Kang ya. Iya. Ya seperti itu Kang. Waktu datang pertama kali ke Jogja kan sebetulnya baru pertama ya, belum Iya. pernah datang ya Kang ya. Iya. Tapi seolah-olah Kang Sutrisno itu udah seperti kenal sama beliau Gus Ropik, Iya. udah pernah kenal dengan saya ya. Iya. Bagaimana itu ceritanya Kang? Ya rasanya, perasaan waktu di rumah pun rasanya harus kayak ingin main gitu, kayak udah deket gitu, kayak udah kenal lama gitu waktu. Nah waktu nyampe di sini rasanya sudah kayak saudara sendiri seperti itu. Itu ya Kang. Ya singkat, saya ngerasa itu kan sama Gus Rafiq dan Kak Toko sudah kayak kenal udah lama gitu. Jadi waktu kesini ya senang lah, maksudnya itu orangnya sederhana, baik. Ya kita sama saudara. Sungguhnya kita itu dulu saya pernah diterangkan sama guru besar yang di Cirebon ya. Iya. Jadi kita itu sebetulnya dulu tuh dari satu kampung halaman yang sama. Nah, kampung halamannya apa namanya? Kampung Ngeruh. Nah, disitulah dimulainya perjalanan hingga kita masuk di dalam jasad ini ya. Yang diberi akal, yang diberi nafsu, di dalamnya diberi roh, rasa, nur, sir, dan datnya ya. Semuanya dihidupi dari Zatullah yang maha menghidupi, yang bersumberkan dari jantung tadi ya, sebagai segumpal darah yang menjadi jantung itu adalah sumber Zatullah yang maha menghidupi dari ketujuh unsur yang kita miliki kan gitu kan. Hanya di sini nanti dululah Kang, bagaimana cara mengolah akal supaya tercerahkan, mengolah nafsu supaya terkendalikan, supaya apa? Jasad kita ini meminimalis untuk berbuat kerusakan. Karena sesungguhnya manusia kan diciptakan untuk melakukan perbaikan, ya kan? Tapi ya, hakikatnya banyak sekali yang melakukan kerusakan. Ya mungkin kita juga pernah lah mengalami kerusakan-kerusakan ya kan? Nyampe saat ini pun kita masih suka berbuat kerusakan. Setidaknya kita meminimalis dengan belajar ini ya kan ya. Ya seperti itu ya kan. Terima kasih sobat-sobat yang dimanapun berada. Bincang-bincang rohani saya dengan Kang Sutris ini supaya menjadikan sebuah referensi pencerahan untuk Anda semua. Kali ini kita cuma diskusi, ngobrol santai ya. Jadi kali ini kita cuma ngobrol-ngobrol saja. Ya mungkin nanti malam bisa diteruskan untuk ngaji ya Kang ya. Ngaji khusus nanti malam ya. Ini masih sore ya. Nanti insya Allah kita ngaji. Dan untuk kajian sesuatu yang sifatnya tentang keilmuan sir asrar itu nanti tidak boleh diajarkan secara umum karena beliaulah mursyid yang berhak untuk memberi pelajaran dan tentunya harus datang ke lokasi ya kan ya. Jadi kalau di YouTube ini nanti saya akan memberikan keyword-keyword hanya sebuah kulitnya saja. Nanti kalau pengen dagingnya ya datang gitu ya kan ya. Terima kasih sedulur semuanya. Sekian dulu bincang-bincang kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.